proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan tokoh yang berperan dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdirinya NKRI diawali dengan peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1915 oleh para pendiri bangsa. Negara Indonesia menjadikan wilayahnya yang terdiri dari berbagai macam adat, suku, keyakinan, dan budaya itu sebagai tujuan dasar menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sultan Syahrir dikenal sebagai seorang intelektual, perintis, dan juga revolusioner kemerdekaan Indonesia. Ia juga memiliki julukan si Kancil dan The Smiling Diplomat. Beliau dikenal sebagai Perdana Menteri pertama Indonesia ketika Indonesia baru saja merdeka. Berkat jasa-jasanya, pemerintah Indonesia memberikan gelar kehormatan sebagai pahlawan nasional Indonesia untuk menghargai jasa-jasanya melalui SK Presiden nomor 76 tahun 1966 tanggal 9 April 1966. Ia menjabat sebagai Perdana Menteri Indonesia dari 14 November 1945 hingga 20 Juni 1947. Salah satu golongan muda yang merencanakan penculikan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok ia Sultan Syahrir. Beliau memiliki intelektual tinggi dalam pergerakan nasional. Syahrir yang menjabat sebagai pemimpin gerakan bawah tanah mendapatkan kabar dari radio luar negeri bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu setelah pengeboman Hiroshima dan Nagasaki. Biodata Sultan Syahrir. Sultan Syahrir lahir pada tanggal 5 Maret 1909 di Padang Panjang, Sumatera Barat. Sultan Syahrir meninggal pada tanggal 9 April 1966 di Zurich, Swiss. Sultan Syahrir memiliki ayah yang bernama Muhammad Rasad Galar Maharja dan ibu yang bernama Putih Siti Rabiah. Sultan Syahrir memiliki pasangan yang bernama Siti Wahyuna pada tahun 1951 sampai 1966 dan Maria Duchatau pada tahun 1936 sampai 1948. Sultan Syahrir memiliki anak yang bernama Siti Rabiah Parvati Syahrir dan Ria Arsyah Syahrir. Jabatan Sultan Syahrir sebagai Ketua PSI, Perdana Menteri Indonesia, Menteri Luar Negeri Indonesia, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Dan Partai Sultan Syahrir adalah Partai Sosialis Indonesia. Peran Sultan Syahrir dalam peristiwa proklamasi dan proses terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sultan Syahrir, seorang tokoh yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan berani menentang kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Belanda dan Jepang, serta berusaha mewujudkan dan memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Peranan yang dimiliki oleh Sultan Syahrir adalah melakukan diplomasi dan negosiasi dengan pihak Belanda, memimpin delegasi Indonesia dalam perundingan Linggarjati dan melakukan kegiatan penculikan bertujuan untuk menculik Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dikarenakan Sultan Syahrir telah mengetahui kekalahan Jepang dengan cara mendengar berita yang berasal dari stasiun radio luar negeri. Kemudian ia bersama rekan-rekannya membawa Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta ke wilayah Rengas Dengklok dengan tujuan untuk mempercepat kemerdekaan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pencapaian Sultan Syahrir. Tak seperti Soekarno maupun Hatta yang berjuang terang-terangan, Syahrir lebih bergerak di bawah tanah. Pada saat Jepang pertama kali menduduki Nusantara, misalnya, tindakan pertama fasis Jepang pada saat itu adalah menyegel pesawat radio. Informasi dari luar negeri diputus sehingga orang Indonesia berada dalam kegelapan informasi. Namun Syahrir yang kala itu memiliki pesawat radio gelap yang tidak disegel Jepang. Secara diam-diam mendengarkan siaran radio sekutu. Ia berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendengarkan radio demi mencari informasi-informasi terbaru tentang Jepang dan dunia internasional. Akhir hidup Sultan Syahrir. Tahun 1955, PSI gagal mengumpulkan suara dalam pemilihan umum pertama di Indonesia.
Setelah kasus PRRI tahun 1958, hubungan Sultan Syahrir dan Presiden Soekarno memburuk, sampai akhirnya PSI dibubarkan tahun 1960. Tahun 1962 hingga 1965, Syahrir ditangkap dan dipenjarakan tanpa diadili sampai menderita stroke. Setelah itu, Syahrir diizinkan untuk berobat ke Zurich, Swiss. Salah seorang kawan dekat yang pernah menjabat wakil ketua PSI, Sugondo Dujojo Puspito, mengantarkannya ke Bandara Kemayoran dan Syahrir memeluk Sugondo dengan air mata. Syahrir meninggal di Zurich, Swiss 9 April 1966 pada usia 57 tahun. Ia meninggal dalam pengasingan sebagai tawanan politik dan dimakamkan di TMP Kalibata, Jakarta. Kesimpulan: Syahrir merupakan perpaduan antara ketajaman ilmu pengetahuan dan kedalaman batin. Ia mampu hidup dalam ketegangan antara global dan lokal. Ketika Jepang menjajah Indonesia, Syahrir sudah memprediksi bahwa bangsa Jepang tidak akan bertahan lama berada di Indonesia. Politik yang ingin diterapkan Syahrir ditunjukkan lebih untuk mengutamakan kebebasan manusia dan kepentingan masyarakat daripada kemerdekaan nasional. Sultan Syahrir bukan hanya sekedar memperjuangkan kemerdekaan Indonesia untuk dapat terbebas dari penjajahan bangsa lain, tetapi bagaimana caranya untuk memperoleh kemerdekaan bagi masyarakat kecil secara individu. Sekian, jika ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk diri saya sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih.